Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pada pekan kali ini, selain akan ada bulan baru di Aries, yang juga merupakan gerhana matahari, dan kita juga bisa melihat Rahu dan Ketu atau North Node dan South Node itu berada di dekat dengan matahari dan bulan dan membentuk eclipse atau gerhana. Itu akan menjadi lebih penting. Dan juga pembahasan lain yang penting dalam pekan kali ini adalah ketika kita lihat matahari conjunction dengan Venus, ya, artinya namanya Venus combustion, ya, dan itu adalah hal yang signifikan secara pribadi karena akan ada seperti rebirth, ada satu hal yang harus berhenti terkait dengan rasa nyaman kita, ya, terkait dengan kecantikan, ya, karena kan Venus, ya, tapi dia akan lahir kembali dalam bentuk yang baru, apalagi pada saat tersebut itu masih dekat dengan gerhana matahari. So it's kayak seperti kita lahir baru, dan banyak yang memberi interpretasi terhadap kejadian saat ini lebih daripada personal, bahkan tidak hanya mengatakan bahwa diri kita sebagai pribadi jadikan personal akan terlahir tanda petik kembali, tetapi juga humanity, kemanusiaan yang akan lahir kembali. Tapi kalau menilik dari situasi di mana topik terkait kemanusiaan, ketidakadilan terhadap kemanusiaan itu juga tinggi, itu kan merupakan trigger yang sangat signifikan untuk memunculkan energi balik. Jadi kan energi menekan sesuatu kan pasti ada energi balik, karena nggak mungkin kan energi itu terus turun ke bawah, nggak mungkin. Selalu ada ledakan ke atas yang menimbulkan topik tersebut itu menjadi lebih dominan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, karena situasi yang barusan saya sebutkan ada tekanan. Tekanan itu sering diartikan sebagai satu hal yang buruk, negatif, devil list, ya, tanda petik evil. Tapi kalau kita kembali ke konsep awal tentang ketuhanan, ya, kita kembali, semua masyarakat di Indonesia sangat memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa, satu. Artinya apa? Dia bukan dua, kan? Satu. Dua itu adalah antara kebajikan dan kejahatan atau hitam putih, gelap terang, dualisme. Kalau Tuhan yang Maha Esa, dia nggak mungkin hanya di salah satu pihak karena dia melingkupi semua. Jadi ketika ada gelap, gelap itu juga miliknya yang satu, yang Maha Satu tadi. Sehingga banyak berpikir bahwa kita melawan satu hal yang hitam itu adalah dua hal yang berbeda. Padahal semua itu adalah satu kesatuan. Apa yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita ingin sesuatu itu bergerak, misalnya cerita di dalam movie, dalam kehidupan sebenarnya, kehidupan, tapi saya ambil yang gampang. Yang gampang adalah drama di TV, sandiwara. Itu selalu ada tokoh protagonis dan antagonis. Kalau isinya semua adalah tokoh protagonis, maka ceritanya nggak bisa jalan. Maka si protagonis itu niat baiknya tidak pernah diujikan. Artinya apa? Kita tetap butuh tokoh antagonis membuat semuanya itu bergulir. Dan kita bisa melihat segala sesuatu di dunia ini hitam putih. Itu adalah karena kebutuhan semesta untuk bergulir. Dan kalau energinya hanya di salah satu pihak, tidak seimbang, maka tidak bergulir. Maka bagaimana cara kita memandang tadi yang kita anggap sebagai gelap tadi?
Dan itulah sebenarnya mengapa kemudian ada konsep-konsep cinta. Cinta mencintai musuh, kebalik. Mencintai musuh kita, tanda petik. Karena sebenarnya dia adalah refleksi dari satu skenario besar yang harus dicapai. Untuk menjadikan seorang anak kecil yang baru lahir, nggak ngerti apa-apa, maka dia harus ketemu dengan tantangan. Dengan tantangan itu, anak kecil yang sangat polos itu menjadi dewasa semakin paham. Semakin banyak cerita yang membuat dia terluka, dia memahami apa arti luka dan apa arti healing. Kemudian dia menjadi healer. Dan itu adalah satu kesatuan cerita. Dan oleh sebab itu, dalam hal kita melihat dunia, ya kita mungkin juga bisa melihat dengan cara tersebut. Nah, yang membedakan higher level frekuensi dengan yang belum sampai di sana adalah kita mampu memberi jarak. Sementara kita sampai situ aja, memberi jarak. The power of silence. Ya, silence mungkin di satu kasus itu membuat tidak bergerak, sehingga tidak bisa bergulir dan tidak ada pembelajaran. Tetapi begitu semuanya meledak, kita kembali menggunakan the power of silence, bukan untuk menutup mata, ignoring, enggak. Tetapi untuk memisahkan mana yang drama, di mana kita menjadi bagian, di mana kita mendapatkan peran di dalam drama tersebut atau tidak. Tujuan utama dari kita hidup itu adalah tanggung jawabnya diri kita sendiri. Bukan berarti kita menjadi egois. Tetap saja, ketika kita mampu membantu, yang membutuhkan itu sangat baik. Tetapi ketika membantunya kita menjadi dominan, kita dipertanyakan lagi, apakah memang peran itu yang dibutuhkan dari kita? Apakah tugas kita memaksa orang untuk mengubah perilaku itu adalah tugas kita? Belum tentu. Karena ada kekuatan lain, karena ada kerjasama, ya, co-creation antara kita dengan banyak pihak. Dan siapa banyak pihak itu? Semua di dalam satu koordinasi, satu kesatuan tersebut. Oke, mungkin saya sudah terlalu banyak ngomong sana kemari, tetapi itu sebenarnya untuk merangkum dari semua cerita detail drama nanti, ya. Bagaimana kita bersikap terhadap situasi ini juga sangat penting. Saya akan mulai dengan Telema Tarot Past, Present, Future untuk melihat dari sini apa yang menjadi pembelajaran besarnya. Ten of Cups kebalik, Knight of Pentacles terbalik, dan Two of Cups tegak. Past, Present, Future. Jadi kalau kita lihat the past-nya itu adalah Ten of Cups terbalik, ini kan berarti kan ada guncangan dalam tanda petik keluarga. Tinggal kita mendefinisikan siapa keluarga kita. Buat beberapa orang, keluarga adalah keluarga inti dengan ayah dan ibunya. Buat beberapa orang adalah dengan suami atau istri dan anak. Buat beberapa orang adalah dia dengan dirinya sendiri. Buat beberapa orang adalah dia dengan like-minded people, komunitasnya dia yang satu ide ataupun di dalam masyarakat lain yang lebih kecil. Tetapi di situ ada guncangan, ada revisit, rethinking, reconsideration. Saya itu dalam kelompok yang mana, itu ada pertanyaan. Nah, berikutnya adalah Knight of Pentacles. Knight of Pentacles sendiri itu adalah ketika kita dalam posisi mampu mengambil peran. Tetapi bukan peran sebagai protektor. King itu protektor. Bukan sebagai queen. Ya, dia yang mampu
memberikan abundance, bukan, atau dia mendapatkan abundance, tetapi kita mampu. Knight itu punya tugas, namanya juga ksatria. Ksatria itu adalah posisi di mana dia punya tugasnya khusus. Dan Pentacles terkait dengan kenyamanan hidup, kesejahteraan, termasuk keuangan dan lain sebagainya. Dan dibandingkan dengan elemen yang lain, Pentacles adalah yang paling mengambil waktu untuk melihat situasi sebelum dia melakukan kegiatan, tapi dia terbalik. Jadi yang saya lihat posisi sekarang itu adalah di mana kita belum bisa mengambil tindakan yang proper. Bukan berarti kita tidak mengerjakan tugas kita, tetapi memang belum waktunya. Stop. Amati tetap. Over amati mungkin akan terjadi, but that's better daripada kita terburu-buru. Karena dia Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu measured. Langkahnya itu diperhitungkan. Jadi tidak restless, tidak tidak sembrono. Nah, sekarang situasinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa pada pekan kali ini kita belum bisa melakukan sesuatu yang besar, tetapi kita punya ekspektasi besar, itu barangkali akan merasa frustrasi. Tetapi ya, itu yang bisa kita lakukan sekarang. Karena kedepannya kita akan mendapatkan partner di mana kita akan menjadi saling menghargai. Ya, Two of Cups itu adalah ketika kita pernah punya konflik, tetapi kemudian kita menyadari bahwa satu-satunya cara untuk kita mendapatkan hasil terbaik, terutama dalam emosi, karena Cups ya, emosi, karena kita pengen situasinya harmonis. Harmonis itu kan rasa hati. Maka kita harus kembali bersalam-salaman, ya istilahnya. Kalau ada yang salah, minta maaf. Kalau ada yang merasa diperlakukan salah, memberikan maaf. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah komunikasinya mulai terjalin kembali. Mulai melangkah bersama lagi. Gimana ke depannya tentu saja adalah kesadaran kita yang mengatakan bahwa kita ingin keharmonisan ini terus berjalan atau tidak. Oke. Kembali ke sini ya. Ini hari Minggu tanggal 23. Kalau gambarnya kita lihat matahari dan Venus itu conjunction sempurna pada hari Minggu tanggal 23. Dan di dekat situ ada banyak ya, jadi masih masuk conjunction karena beda derajatnya sedikit. Ada Merkurius retro, selain Venus retro, ada juga Neptunus di 29 derajat, dan ada North Node di 27 derajat. Ini semua berdekatan. Dan selain itu, berarti diskusi terkait dengan tanda petik hal yang mati untuk lahir kembali itu adalah hari Minggu tanggal 23 dan hari Senin tanggal 24. Kita akan lihat exact aspect. Nah, ini adalah conjunction. Itu baru terjadi pada tanggal 29. 29 itu hari apa? Bentar. Hari Sabtu berarti ya. Saya sedang melihat tanggalan. Ya, 29 hari Sabtu. Pukul 5:55 sore hari waktu Indonesia bagian Barat. This is very nice number ya, 5:55 PM waktu Indonesia bagian Barat di 9 derajat Aries. Kita lihat 9 derajat Aries. Dan dia masih di dekan pertama. Dekan pertama tuh antara 0 sampai
10 derajat. Ini 9 ya. 9-nya 9.00 lagi, jadi pas banget. A psychic moves her hands over a glowing crystal ball, bringing the cloudy images within into clearer focus. Jadi ini adalah situasi, ini kan seperti ketika konsultasi dengan psychic ya, dengan katakanlah healer atau konsultan atau apapun ya, itu yang bisa melihat masalah dari bola crystal ball, glowing crystal ball itu ya, ada tangan yang membuat, tangan itu berarti dua tangan ya. Psychic moves her hands itu si konsultannya atau healernya yang berada di atas atau di dekat kristalnya, tetapi dia geraknya itu seperti diarahkan sehingga gambaran yang tadinya tidak jelas, cloudy gitu ya, buram, itu menjadi fokus yang lebih jelas. Jadi ini artinya apa? Ada kekuatan besar yang membuat para orang-orang yang terpilih ya, orang-orang yang terpilih yang mampu melihat crystal balls itu bisa melihat masalah utamanya apa. Itu adalah 9 derajat Aries, seeking inner illumination or guidance, getting a glimpse of higher truths in the cloudy realm of psychic intuition, predicting the future by examining the many possibilities impinging on the present. Ya, jadi ini kembali lagi yang saya rasakan pertama adalah barangkali tidak semua orang, makanya di luar lagi bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang kebangkitan kemanusiaan dan lain sebagainya. Tentu saja kalau logikanya ada tekanan, tentu kemanusiaannya kemudian menjadi topik yang jelas. But who's going to do that gitu ya. Kalau dari sini jelas yang dari derajat 9 derajat ini bahwa memang itu diarahkan dari sananya, dari psychic. Siapa psychic ya? Kita katakanlah semesta yang punya kekuatan tersebut untuk membuat semua menjadi lebih jelas di titik yang gerhana. Gerhana itu is a turning point. Jadi benar-benar adalah perubahan yang sangat drastis, yang luar biasa. Itu nanti di tanggal 29 atau hari Sabtunya. Anyway, sebelum sampai ke titik tersebut, maka hari Senin ini matahari sudah ada di Aries ya, sebenarnya di Ariesnya itu sejak hari Jumat tanggal 21. Jadi pada hari Senin itu di Aries sudah di 3 derajat 48 menit pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, atau di 4 derajat Aries, conjunction dengan Venus. Venus tuh mengatur hubungan, mengatur rasa nyaman, termasuk keuangan kita, kepemilikan kita. Saudara juga termasuk di situ, saudara sekandung. Jadi ada perubahan terkait area tersebut gitu ya. Apa yang tadi disebutkan. Ada situasi di mana kita kemudian memberi jarak, tapi ini adalah jadwal, tanda petik, scheduled. Jadi kalau itu terjadi, anggap itu sebagai satu peringatan mengenai pentingnya hal tersebut. Don't freak out. Apalagi terkait hubungan, biasanya yang paling membuat kita terguncang itu kan hubungan. Dan memang tadi kan sebenarnya sudah ada penggambarannya di sini kan. Memang sudah saatnya kita seperti revisit, evaluasi. Kalau kita bicara tentang logika, evaluasi itu adalah hal yang sangat rutin, lumrah. Dan itu tidak hanya yang terkait dengan kondisi pekerjaan, tetapi
antara hubungan kita dengan orang-orang penting yang secara emosional ada, kalau kita sering melakukan revisit tanpa kita memperuncing pertentangan, maka kita akan mendapatkan hubungan yang langgeng. Dan kalau ujian tersebut ya, dimana ketika evaluasi terjadi komunikasi yang keras dan tidak ada titik tengahnya, isn't that an indication something is wrong that? Kita bisa menempatkannya di bawah karpet, tapi itu tidak hilang. Sehingga kita hanya tinggal tunggu waktu sampai hubungan yang tanda petik tidak healing tersebut akan muncul kembali, dan ya sudah menjadi rasa sakit yang lebih besar. Itu udah pasti. Teman-teman udah bisa ngerasain sendiri. Sekali dua kali kita toleransi terhadap hubungan ini. Kalau kita tidak pernah sampai pada titik temu membahas dengan mendalam seperti orang dewasa, saling memahami, saling memaafkan, saling memberi rasa positif, mencari jalan keluar, tidak ingin meninggalkan rasa sakit di kemudian hari, maka ya itu kan resepnya yang semua orang inginkan, tapi itu kan ideal banget. Nah, tentu saja ada waktunya di mana semesta mengingatkan kembali, lihat lagi hubungan tersebut. Kalau memang resonate, tidak semuanya resonate. Lihat lagi kondisi keuangannya. Lihat lagi kenyamanan kamu, apakah terlalu banyak atau memang kamu punya sumber daya tetapi membiarkan dirimu menderita gitu ya. Punya duit banyak tapi tidak mau ke dokter misalnya ya, karena takut gitu ya. Takut nanti duitnya akan habis nanti untuk dan lain sebagainya. Itu kalau mau ngomong tentang abundance, barangkali itu ada lain waktu, tapi intinya adalah kalau ada uang di tangan kita pada saat itu, kalau kita berpikir tentang law of attraction, maka kita pakai. Karena memang itu adalah sarana, itu adalah fasilitasi dari alam untuk kita mengambil kenyamanan, mengambil benefit dari apa yang kita punya. Bagaimana besok? Yang namanya law of attraction adalah ketika kita mengatakan pada diri kita punya sehingga kita tidak menderita, maka kemudian itu menjadi informasi yang disampaikan ke semesta bahwa kita akan selalu punya dan kita akan selalu punya cara untuk keluar dari tanda petik penderitaan. Oke, jadi hari Senin itu adalah pemahaman tentang hal tersebut. Dan ini karena retro, komunikasi juga akan lebih sukar. Saya juga entah tadi lagi wawancara pas lagi Merkurius retro, saya nggak tahu kenapa rasanya lebih sukar dari biasanya. Saya biasa ngomong gitu ya, tetapi ternyata lebih sukar daripada yang saya pikirkan. Ya barangkali juga ini. Pada kesempatan kali ini, ketika kita dibutuh untuk jadi orang yang pintar ngomong, tiba-tiba nggak pintar ngomong seperti itu. Adepin aja. Karena pada akhirnya yang bicara tidak hanya mulut, tetapi adalah hati. Hari Senin, hari Selasa masih sama kalau saya lihat ceritanya. Karena ini hari Senin dan Selasa, terutama kalau kita lihat ya, garis biru. Ketika bulan dan Venus conjunction itu trine dengan Juno. What does that mean? Kalau kita mau membuka diri terhadap situasi yang sudah falling apart, maka kita akan berhasil untuk membuat kesepakatan baru. So don't be afraid. Ya, lakukan saja komunikasi dengan baik, gunakan kepala dingin, gunakan hati, dan jangan tantrum. Itu aja. Kalau tantrum itu udah ya mau ngomong apa lagi, namanya juga tantrum, harus tunggu sampai tenang dulu. Ya kan? Kalau airnya masih beriak gitu ya, kita lakukan apa-apa ya nanti perahunya nanti jempale itu ya, kalau bahasa Jawanya jempale. Kalau udah tenang dulu baru kita lakukan sesuatu, kan nggak ribut, dengan tenaga kita nggak habis untuk fokus yang lain. Matahari juga sextile dengan Uranus, artinya kalau kita memilih untuk membuat perubahan itu akan jauh lebih baik. Sextile dengan bulan, Pluto,
dan Pallas Athena, walaupun agak jauh dikit tapi nggak apa-apa. Itu artinya kalau kita mengedepankan hati kita, ya, kita mendengarkan emosi kita, bahkan tangisan kita yang paling dalam, maka lama-lama kita bisa dapat. Intinya adalah intention kita untuk menyelesaikan hal ini. Ya, hari Selasa tampaknya lebih nyaman ya, hari Selasa tanggal 25. Bulan conjunction dengan Pluto. Jadi kalau kemarinnya hari Senin itu kita mencoba untuk manajemen kalbu, sekarang kita merencanakan untuk what's next. Jadi kalau kita udah pernah ngomong sedalam ini, jadi kita mau apa sekarang? Kita punya potensi untuk mampu membahas dengan baik dengan orang-orang penting kita ya, bulan yang trine dengan Jupiter datangnya dari situ. Bulan yang conjunction dengan Pallas Athena, dia di tengah-tengah antara Pluto dan Pallas Athena. Artinya kalau kita menggunakan emosi dengan positif, menggunakan logika juga pada saat yang bersamaan dengan jelas, dan kita juga bisa berkomunikasi baik dengan pasangan kita ya, bulan dan Jupiter kan pasangan suami istri, maka kita punya kesempatan besar untuk tanda petik membuat perjanjian yang baru, kesepakatan yang baru yang lebih baik dan lebih diterima oleh banyak pihak. Hari Rabu, bulan square dengan Uranus, jadi mungkin nggak sama dengan hari Senin dan Selasa. Hari Rabu tuh kita punya kebutuhan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi itu agak sukar, terutama karena barangkali kita konflik waktu. Saya melihatnya lebih ke konflik waktu, dan ini menimbulkan rasa frustrasi, dan kalau kita tidak hati-hati maka kita akan mudah terpengaruh untuk mengatakan hal-hal yang agresif. Just be very careful. Kita punya kesempatan yang baik untuk terus membina hubungan yang cantik, trust me, tapi kita harus penuh kesadaran pada hari Rabu. Hari Kamis, bulan yang sudah masuk ke Pisces membuat kita lebih ingin lebih ingin berkhayal barangkali ya. Saya nggak tahu apa yang dihayalkan, tapi kayaknya lebih dreamy. Barangkali kita merencanakan satu hal yang belum pernah terjadi, mungkin perjalanan keluar kota ya, mungkin ketika kita mau mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar, maka kita harus punya kompensasi apa, lain sebagainya seperti itu. Tapi ada yang tengah dibahas, dan itu kita mencari cara yang paling tidak biasa. Itu kuncinya di situ, hari Kamis. Hari Jumat, nih bulan udah mulai dekat dengan rombongan sirkusnya ini. Ya, hari Jumat tanggal 28. Jadi ini kan udah dekat ya, Saturnus dan Neptunus serta North Node conjunction is a big thing juga ya, tapi belum pas banget, jadi tapi sudah mulai. Jadi hari Jumat ada latar belakang cerita tentang pemahaman tentang bagaimana seharusnya kemanusiaan atau apapun ya itu berlaku. Itu karena tadi conjunction itu, dan kita sangat menghargai kemanusiaan datangnya dari Venus yang conjunction juga dengan Neptunus. Jadi di sini kalau saya melihat ya, ini juga trine-nya dengan macam-macam, terutama dengan Juno serta Mars. Mars itu trine dengan Venus.
Jadi kan di sini ada kesan bahwa laki-laki dan perempuan, feminin, maskulin, itu saat ini sedang berusaha mencari balance. Ya. Karena ada hal besar yang ingin kita capai. Karena kita merasa bahwa kalau kita tidak membuat satu penggambaran, visi tentang bagaimana kehidupan seharusnya, itu rasanya nggak bisa gitu. Ada compel, kita merasa punya keharusan untuk berpikir tentang hal yang sifatnya lebih abstrak gitu, yang filosofis, istilahnya filosofis itu kalimatnya. Seharusnya posisi atau peran laki-laki dan perempuan dalam mengarungi kehidupan seperti ini, tidak harus suami istri, tetapi lebih peran maskulin dan feminin. Dan saya nggak tahu kenapa ini sangat ideologis gitu ya. Saya nggak bisa ambil contoh yang bentuknya kejadian, nggak. Tetapi mungkin kejadiannya besar, justru karena besar, akibatnya yang responsnya kita, jawaban kita atau reaksi kita, kan seharusnya laki-laki dan perempuan, kan seharusnya sebagai manusia kita berpikir tentang compassion, tentang dan lain sebagainya. Itu hari Jumat. Hari Sabtu ini adalah saat bulan baru, dan tadi eclipse, gerhana matahari bulan itu di dekat dengan North Node. North Node itu adalah kepala ular yang nggak ada badannya, jadi desire. Apa sih sebenarnya yang diharapkan ketika bulan baru gerhana matahari? Gerhana matahari adalah a brand new start. Terkait apa? Tindakan. Dan kita lihat di sini setengah kakinya dari Neptunus sudah di 29 derajat 59, udah hampir 0 derajat kan. Dan dia conjunction dengan North Node, conjunction dengan Venus, serta dengan Saturnus dan Merkurius. Is a lot of things to say about it. Ya, kalau saya jabarkan satu-satu. The point is, ketika kemanusiaan, ini Piscesnya, ini antara Pisces sama Aries, dan Neptunusnya terutama. Ketika ada masa di mana kita hanya berpikir tentang mimpi, Pisces ya, mimpi, daydream, ilusi, menginginkan satu yang indah, idealisme, tentang ketuhanan dan transformasi, tanda petik mati, alam yang berbeda. Tetapi kita harus membuatnya menjadi satu tindakan ketika masuk ke Aries. Jadi ini seperti kebangkitan baru tentang bagaimana kita melihat mimpi. Saya ngomongnya kayak ngomong nggak real ya, tapi the only way I could possibly explain ya situasi ini adalah kita sangat menginginkan gitu ya, hal yang sifatnya tanda petik mimpi, sifatnya sangat konseptual, itu bisa menjadi kenyataan. Kalau itu tidak bisa dilakukan sekarang, maka ini adalah saatnya kita mulai berpikir tentang bagaimana untuk membuatnya menjadi real. Dan ini juga ada Grand Trine-nya dengan Vesta dan Mars. Serta juga dengan, ini jadi semuanya terkait ya, dengan Juno juga. Jadi yang saya lihat adalah ketika kita melihat kekerasan ya, ketidakadilan di dalam rumah tangga, barangkali seperti itu ya, kita harus melihat kembali lagi peran dan fungsinya masing-masing apa, Vestanya. Peran dan fungsinya masing-masing apa? Karena sampai saat ini, peran dan fungsi dari masing-masing orang yang berada di dalam tanda petik rumah tangga
itu masih retro, tanda petik retro, artinya belum ideal, masih bisa diperbaiki. Dan oleh sebab itu maka kita tidak bisa tinggal diam lagi sekarang. Karena apa? Karena sebagian dari masyarakat yang terpojokan itu tadi ya, Lilith itu mulai berpikir tentang kalau hubungan ini tidak bisa menjadi setara, maka dia akan kembali masuk ke gerakan bawah tanah lagi, masuk ke Scorpio. Kalau kita ingin menyelamatkan hal tersebut tidak berada di dalam subconscious terus, maka kita harus melakukan tindakan yang nyata. Wow. Hari Minggu ketika bulan conjunction dengan Aries dan Chiron, maka memang pada saat ini kita, dan ini juga square dengan Mars, maka yang saya lihat adalah kita mungkin akan menemukan beberapa penolakan yang besar terhadap yang kita sebutkan tadi, kebutuhan untuk mulai bergerak. Karena bulan mulai menjauh dari North Node, berarti kan desire-nya itu sudah mulai mereda, semakin melihat realitas, dan realitasnya ternyata masih sangat harsh. Itu hari Minggu. Jadi apa temanya pada saat ini, pada pekan kali ini? Ya, sebenarnya kita menjelang pada satu kebutuhan untuk mengenal diri kita sendiri dan bagaimana membuat diskusi yang tidak ada hentinya, never ending discussion ini bisa menjadi satu yang realitas. Dan ini kenapa diomongin? Karena ini terkait dengan tanda petik orang-orang terdekat kita, dan kita butuh orang-orang terdekat kita untuk bisa menjadi bagian dari kita yang bermakna, tidak lagi hanya sebagai ikon. Kalau dari Rumi, I search on the uprising wave of love, dan ini nomornya 5. Jadi tadi 5, memang 5 itu adalah perubahan ya. Jadi perubahan ketika kita pernah menjadi stabil kemudian tidak stabil, dan ini juga sebenarnya kan terkait bulan purnama gambar ini. I search on the uprising wave of love. Jadi bulan itu punya gravitasi yang membuat lautan itu menjadi pasang. Ya, bayangkan kekuatannya gravitasi si bulan. Dan kalau air laut yang begitu berat aja bisa ditarik, maka emosi kita juga bisa ditarik. Nah, apa emosi kita yang ingin ditarik oleh bulan supaya sampai pada satu kesadaran adalah cinta. My life can be summed up in 3 accounts. I was raw, I was cooked, and I was burned. Nah, I was raw itu masih seperti anak kecil tadi yang masih belum paham tentang banyak pengalaman di dunia, tapi dia harus mengalami. Nah, ketika dia udah banyak punya pengalaman, maka dia akan lebih matang. Tetapi kematangan seseorang itu biasanya terus akan berkembang menjadi spiritualitas. Nah, spiritualitas itu burnt. Karena dia tidak lagi melihat dirinya hanya sebagai badan, tetapi lebih ke jiwa. Burnt itu jiwa, spiritualitas itu yang saya lihat. Kalau dari sini, Lenormand 3 kartu. Kalau gambarnya sih bagus banget ya ceritanya, kan gambarnya beruang itu adalah kekuatan, power, inner power. Inner power kita membawa kita dari masalah, dari satu hal yang tidak jelas, unclear, cloudy, menjadi lebih jelas. Oleh apa? Oleh matahari. Siapa mataharinya? Mataharinya adalah kita.
Kan kita lihat sebenarnya gambar mataharinya ada di kartu yang tengah, cuman dia masih ketutupan awan. Sebelah kanan adalah mataharinya sudah bersinar, dan siapa mataharinya adalah kita. Apa yang dilakukan matahari? Dia bersinar. Apakah dia pilih-pilih sinarnya hanya diberikan kepada satu pihak, yang lain tidak? Enggak. Dia tidak pakai pilih-pilih, dia menjadi dirinya sendiri apa adanya, tidak malu, tidak ada hesitation, dia bersinar. Seperti muncul pribadi yang baru, atau kalau kita lihat pribadi yang tadinya ketutupan gitu, muncul sebagai pribadi yang this is who I am, nggak ada yang saya tutupi, dan saya bersinar sebagai orang yang begitu indah, memberi kehangatan, dan saya tidak pandang bulu, semua orang saya tanda petik bantu. Dengan matahari, ya solar energy, itu banyak hal bisa digerakkan. Saya lanjutkan, ini ada beberapa deck yang saya sudah ambil. Yang pertama, The Sacrifice. Jadi offering of gratitude from the heart, a feast of love prepared for spirit. Okay. Focus. Think about what you want, not what you don't want. Guard your thought carefully because they create your experience. Ya, ini kembali lagi mengingatkan ke teman-teman, jaga ucapan kita, jaga hati kita. Ucapan kita tidak hanya yang keluar dari mulut kita, tetapi ucapan-ucapan yang ada di kepala kita. Itu adalah refleksi dari apa yang kita akan dapatkan. Kenapa? Karena ucapan, pikiran kita itu seperti doa yang disampaikan kepada universe. Universe akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita minta apa yang kita inginkan, maka kita akan dapat. Kalau kita selalu menyebutkan yang kita tidak inginkan, biasanya justru malah kejadian kan. Jadi be careful, be positif, karena kita berharap hanya yang positif datang kepada kita. Breakthrough. There is a thin veil which separates us from other dimension of existence. Ya ini tadi ya, ada dimensi lain, ini lebih spiritualitas memang. Dan barangkali hanya orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang sudah lebih advance, lebih jalan lebih dulu, bisa memahami spiritualitas jauh lebih tinggi. Karena begitu veilnya itu terbuka, maka dia akan bisa masuk ke cakrawala yang completely new. The cow. Ya, the cow ini adalah nourishment, abundance, asking, receiving. Jadi ini hampir sama dengan katakan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita nourish, healing diri kita, kita merasa kita punya banyak hal abundance, dan kita minta gitu, mintanya ke pihak yang tepat, siapa yang memberikan kepada kita, tapi diawali dengan tanda petik doa kita, dan sehingga kita punya kemampuan untuk menerima. Ini semua balik ke sini, kalau dibaca silakan. Kemudian 3 kartu di sini, end of era, kemudian gracefully aging, family changes, kayaknya sama tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, anggaplah gitu ya, agingnya di sini bukan
umur kalender. Kalau umur kalender itu barangkali cuman saya yang cocok, nggak apa-apa. End of era itu berarti kan memang ada perubahan, tapi kalau kita melihat gerhananya kan memang itu temanya, dan kita terus berkembang, ya berkembang, spiritualitas kita terus meningkat, vibration kita terus meningkat, sehingga kita punya teman-teman, punya anggota keluarga yang beda. Jadi termasuk salah satu konsekuensi dari perubahan ini, terutama dalam spiritualitas, itu kita berganti teman. Kenapa? Karena begitu kita memahami higher frekuensi, higher vibration dari kebutuhan kita untuk damai, berdamai dengan diri, kita udah sampai ke titik di mana kita berdamai dengan semua situasi. Kita nggak lagi ngomongin buruk orang lain, kita nggak lagi terlalu attach sama kejadian-kejadian di luar yang sangat duniawi. Maka kita harus menjauhkan diri dari orang-orang yang masih pada level tersebut. Karena kalau nggak, kita ketarik lagi ke sana kan. Dan konsekuensinya ketika kita memilih untuk higher vibration, kita akan pasti pertama sendiri dulu, terlepas dari orang-orang yang biasanya dengan kita. Kalau memang beda frekuensi. Pada saat kita sendiri di situ, kemudian kita akan dibawa untuk menemukan orang-orang yang frekuensinya sama dengan kita. Nah, kayaknya sepertinya itu yang ingin disampaikan dari 3 kartu itu. The Void ini kan kelihatan tidur ya. Your time to rest and reset is here. Tapi ini di kartu masa lalu. Ya ini. Kemudian dari perjalanan panjang istirahat, kalau saya udah hampir 2 bulan, tapi kurang dari 2 bulan, kira-kira seperti ini bentuknya. Menemukan kedamaian dalam hati, itu yang diharapkan pada saat ini. Situasi di luar semakin turbulence, which is anehnya saya nggak ngerasain, walaupun saya mendengar beritanya, tetapi saya nggak merasakan hal tersebut. Itu seperti detach dari saya, karena saya memilih untuk tidak terlibat langsung pada tanda petik turbulence, kekacauan tersebut, dan memang tidak menyentuh saya langsung, sehingga memungkinkan untuk berikutnya terjadi perubahan. Accept change, life like the seasons is about change. Take advantage of change energy, plan ahead. Jadi ini sebenarnya perubahan pada umumnya akan menimbulkan chaos di luar, tapi kita udah ngalamin banyak perubahan tersebut. Kita ya, generasi kita, dengan pandemi, setelah pandemi, pergantian politik, lalalala, and yet we're still alive gitu ya, and yet we stay strong, even taller gitu ya, stand taller. Perubahan di situ nggak bisa kita hindari. It is what it is. Yang kita bisa lakukan adalah membuat perubahan itu menjadi bagian dari membuat diri kita semakin matang, semakin kuat. I think that's the message. Ya, kita teruskan pada yang lebih realistis biasanya ya. Kalau tarot yang klasik ini 4 card. Ini major arkananya ada di situasi dan ada di saran. Jadi ini kan situasi ya, situation, the sun. Enthusiasm, playfulness, clarity, personal growth, self-acceptance. Jadi kebanyakan, mudah-mudahan ya, kebanyakan teman-teman itu udah menerima diri kita sebagaimana adanya, ya, bahwa kita terus berkembang, tanda petik, terus menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang. Kita menerima tadi ya, age, gracefully, ya. Ya memang badan kita, fisik kita itu punya waktu klik, dan waktu itu adalah eksistensinya kita. Waktu itu adalah
dimensi di mana kita hidup bernafas dengan paru-paru kita. Waktu. Begitu kita tidak bernafas dengan paru-paru kita, dimensi waktu udah nggak ada, gitu ya. Jadi kita terima bahwa kita masih hidup, kita masih bernafas, ya kita makhluk yang terus semakin matang secara fisik, psikologis, emosi, dan spiritual. Nah, masalahnya di sini challenge-nya adalah give up closure. Jadi mungkin kita nggak bisa sepenuhnya bisa menerima situasi tersebut ya. Karena apa? Mungkin kita merasa tidak optimal, merasa that's enough ya. Jadi sepanjang ini cuman ini yang saya dapat, saya nggak mau lagi. Karena ini posisinya challenge. Jadi kalau finish dalam arti kata yang positif, bukan di challenge tempatnya, adalah ketika kita mengatakan dengan bangga, saya sudah mengerjakan, sudah melakukan semua yang terbaik yang saya bisa lakukan. Jadi apapun yang menjadi hasil, I'm fine. Nah, tapi ini enggak. Kayak ada regret di situ. Ada regret atau sebelum mendapatkan hasil udah give up. Advice-nya, saya nggak tahu persis ini kenapa begini. Incompatible, uncooperative, unrequited love, disconnection. Oh, kalau gitu saya ambil yang disconnection between head and heart ya, advice. Advice-nya adalah yaitu tadi kita memberi jarak kita dengan kekacauan di luar. Disconnect aja dulu. Ya, kenapa? Supaya kita tidak give up, supaya kita tidak ikut keseret sama chaosnya itu. Karena sebenarnya kita tuh happy aja kok, kita sendiri. Jiwa kita tuh jiwa yang happy di luar chaos. Jadi kita kasih jarak sehingga outcome-nya adalah outcome-nya adalah di sini stagnan thinking. Jadi artinya kalau menurut saya ya, jadi kita nggak usah pikirin yang lain, pikiran kita tetap aktif. Karena kalau Four of Swords itu kan sebenarnya kan pikirannya tidak diaktifkan. Jadi ini kalau kita disconnect, kita tetap aktif tetapi untuk kebutuhan diri kita sendiri. Apa yang menjadi guidance dari spirit untuk menutup bacaan kali ini? You are the source of all you ask for. Jadi ini kembali lagi tadi. Kenapa kok saya sangat menekankan berpikir positif? Kenapa gambar-gambar tadi menggambarkan bahwa kalau kitanya oke, kitanya seperti the sun. Oh ya, the sun keluar 2 kali kan berarti kan. Ini the sun. Just be the sun gitu ya. Jadi kita adalah source-nya. Source dari energi kita itu ada di kita yang keluar gitu. Bukan kita mengharapkan dari luar dan kita nggak dapat, tetapi udah ada di diri kita. Justru kita yang membuat perubahan dengan menjadi diri kita sendiri yang happy, dan kita siap membantu tanpa pamrih. Bukan berarti kita memberi semua tanpa meminta balasan, tapi itu adalah mentalitasnya kita. Mentalitasnya kita adalah kita nggak needy. Ya, kita bukan beggar. Karena kita kan choosy banget juga anyway. Kenapa kita yang harus begging? No, kita menjadi diri kita, dan menjadi diri kita akan terlihat bersinar, dan orang-orang di sekitar kita yang melihat kita bersinar, mereka akan menerima manfaat dari semangat kita, dari mentalitas kita yang bahagia. Oke, Wanita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.